Oke, selamat pagi untuk semua agent partner yang sudah join ke sesi webinar hari ini dengan Adelaide Education Group. Hari ini saya dengan Margareta dari Yes Education bersama dengan representatif dari Adelaide Education Group, Miss Jenar. Miss Jenar akan memberikan presentasi atau penjelasan tentang program-program yang ditawarkan oleh Adelaide Education Group, kemudian lokasi kampusnya mereka ada di mana, proses application-nya dan juga enrollment-nya akan seperti apa. Oke, biar tidak terlalu lama lagi, silakan untuk Miss Jenar. Halo, selamat pagi semuanya. Thank you for Yes Education ya, udah arrange acara ini, product training untuk agent partner Yes Education di Indonesia. Baik, perkenalkan saya Jenar Dewi, reps dari Adelaide Education Group. Mungkin ada yang baru pertama hari ini ya untuk bertemu dengan saya. Jadi saya itu langsung saja menjelaskan Adelaide Education Group. Jadi di awal itu memang kebanyakan agent tuh sering berpikir Adelaide Education Group. Ini kampusnya di Adelaide aja. Jadi di awal itu kita akan discuss kalau memang kampusnya itu ada di Melbourne. Jadi kampus kita itu ada di Melbourne dan Adelaide meskipun namanya Adelaide Education Group. Mungkin bisa dilihat di presentasi ini ya. Jadi kita itu Adelaide Education Group itu ada 4. Ada Adelaide Institute of Higher Education untuk higher educationnya. Ada Adelaide Institute of Business and Technology untuk vocationalnya dan ada Adelaide International School untuk high school student. Terus di sini Adelaide Research Institute ini dia lebih ke training. Jadi kalau misalkan ada dari agent mau invite teacher atau teachernya mau ke Adelaide kunjungan ke kita itu bisa melalui Adelaide Research Institute. Kayak gitu. Dan ini Why Study in Australia. Jadi saya tidak usah menjelaskan lebih detail lagi ya Why Study in Australia karena agent juga udah lebih paham lah ya tentang ini. Langsung saja kita itu udah di Australian Education Quality Assurance-nya, ada di Higher Education sama di Vocational-nya. Terus untuk quality assurance kita ada sebetulnya dari C2 sampai master degree. Jadi kita tidak ada doctoral degree karena kita bukan university. Jadi higher education kita itu sampai master degree saja. Nah, di sini mungkin bisa dilihat ya di PowerPoint-nya Adelaide sesuai dengan namanya Adelaide Education Group. Tentunya kampus kita itu memang awalnya base-nya besarnya di Adelaide. Awalnya itu kita vocational saja namanya Adelaide Institute of Business and Technology. Dan kebetulan hari ini akan promo sedikit Adelaide karena Adelaide itu memang regional area ya. Mungkin agent juga sudah tahu Adelaide regional area. Jadi untuk student itu akan lebih ini ya lebih quiet city, terus living cost juga 33% lebih affordable daripada Sydney dan di Melbourne. Dan untuk Melbourne sendiri, karena memang Indonesian student itu kebanyakannya di Melbourne dan di Sydney, agent juga mungkin udah terlalu ini ya, udah tahu dan udah clear kenapa selling Melbourne itu sendiri ya seperti biasa lebih ke excellent public transportation, dynamic culture dan lain-lain. Kayak gitu. Dan untuk lokasi kampus kita itu, kalau di Adelaide, mungkin di sini ada yang udah pernah ke Adelaide, kita lokasi kampusnya ada di Rundle Mall. Jadi Rundle Mall itu kawasan mall shopping center di CBD-nya Adelaide. Kita ada di Kmart di lantai 3, 4, dan 5 untuk kampus yang di Adelaide-nya. Jadi kita satu building itu di Adelaide International School, Adelaide Institute of Business and Technology, sama higher education-nya kita satu kampus di situ, satu building. Dan untuk yang di Melbourne, kita juga ada di CBD-nya Melbourne. Jadi mungkin yang udah pernah ke Melbourne, tahu lokasinya di Lonsdale Street, kita ada di CBD-nya Melbourne. Nah, ini di sini untuk study pathways, jadi bisa dilihat ada 3 warna nih. Warna yang pertama itu warna yang biru. Biru itu untuk international
school ya, Adelaide International School. Jadi kita menerima dari year 6 sampai year 12 untuk international school. Dari year 6 sampai year 10 itu student belajar dulu IEP. Kecuali kalau student misalkan SMP-nya di Indonesia, terus mau ke Adelaide year 10, dan misalkan SMP-nya international school, itu bisa direct langsung ke mainstream kita, jadi langsung ke kelas 10-nya ke Cambridge kurikulumnya. Tapi kalau misalkan student bahasa Inggrisnya kurang, student bisa belajar IEP dulu di international school kita. Nah, untuk kelas 11 dan kelas 12-nya kita memakai kurikulum SACE. Jadi SACE itu South Australian Certificate of Education kurikulum. Nah, untuk kurikulum SACE ini ada beberapa mungkin agent yang bertanya kalau memang student setelah lulus SMA, lulus SMA di AIS, kita manggilnya AIS ya, Adelaide International School, itu bisa nggak ya continue to UK or USA? Itu jawabannya bisa sekali, dan direct entry kayak gitu, karena SACE ini kan South Australian Certificate Curriculum, jadi tentu diterima direct entry ke Universitas UK atau USA seperti itu. Kalau misalkan nanti tidak continue di Australianya sendiri. Nah, untuk di sini ada warna merah untuk vocational schoolnya. Jadi untuk vocational school ini memang di kita itu kebanyakan student yang sekarang itu di package ke higher education-nya kita. Yang pertama mungkin karena visanya untuk yang vocational lebih lama, dan kalau memang di package ke higher education kita sih istilahnya visanya lebih aman dan cepat seperti itu untuk yang higher education dan vocationalnya. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk Adelaide International School. Jadi studentnya itu memang banyak dari China, Vietnam, Filipina. Sebetulnya untuk Indonesian student sendiri sudah ada 4 student di sana untuk yang high school. Nah, kebetulan memang untuk Januari itu ada sekitar 5 student. 5 student udah dapat COE dan lain-lain. Jadi nanti tinggal berangkat Januari 2025. Karena mungkin agent tahu kalau memang international school high school di Australia itu startnya Januari 2025. Jadi ada gap year dulu setelah lulus dari Indonesia, karena kan kebanyakan di Indonesia lulus Juli 2025 kayak gitu. Nah, ini kurang lebih Adelaide International School. Jadi untuk kelas 10-nya IEP dulu ya, kalau yang bahasa Inggrisnya memang kurang ya, tapi nanti kalaupun memang membutuhkan interview, biasanya ada interview dari headmasternya AIS sendiri. Kalau memang studentnya eligible, bisa langsung masuknya ke Cambridge Curriculum untuk yang tahun depan. Terus kita juga ada South Australian Certificate of Education di kelas 11 dan kelas 12-nya. Nah, di sini juga kalau memang ada, yang terakhir ini ada program study tour, kalau memang ada dari agent mungkin yang tertarik untuk study tour di Adelaide International School, nanti bisa komunikasi sama Yes Education, nanti dari Yes Education bisa komunikasi juga ke kita untuk yang study tour-nya sendiri. Nah, di sini agent juga tidak hanya memasukkan student itu ke Adelaide International School, tapi agent bisa memasukkan studentnya, jadi student bisa sekolah ke college-college elite, tapi swasta ya, ini swasta di Adelaide, seperti Trinity College, Saint Peter's College, terus Saint Peter's Girls, dan lain-lain kayak gitu. Jadi kalau memang student misalkan IEP-nya dari kelas 10 mau di kita, terus nanti kelas 11 atau kelas 12-nya mau continue ke college-college yang ada di sini, itu bisa lewat jalurnya AISA namanya, Alliance Partner School, jadi AISA. Jadi kita bisa bantu juga kayak gitu. Nah, why choose AIS? Nah, ini kurang lebih kepala sekolahnya di kita. Jadi kita itu memang ada intensif English. Jadi intensif English buat student yang bahasa Inggrisnya kurang. Terus kita juga memakai untuk tahun depan itu, awal tahun depan memakai Cambridge Curriculum untuk kelas 10-nya. Dan untuk kelas 11-12-nya masih South Australian Certificate of Education. Nah, lanjut kita ke Adelaide Institute of Business and Technology. Ini hanya vocationalnya saja. Vocationalnya saja. Nah, ini untuk coursesnya dari Cert 3 in Business, terus Cert 3 in Entrepreneurship New Business, sama Cert 4 in Business. Terus ada Diploma of Business sampai Graduate Diploma of Management. Dari Graduate Diploma of Strategic Leadership sama Graduate Diploma of Management ini biasanya di package ke MBA. Nah, untuk scholarship ya, oke, saya lupa tadi mention untuk scholarship. Jadi untuk yang AIS sendiri, sebentar. Nah,
Nah, untuk yang ICE sendiri, scholarship-nya itu 35% sampai 50% untuk Indonesian students. Sebetulnya bukan untuk Indonesian students aja, tapi untuk prospective students, scholarship-nya 35 sampai 50%. Nah, yang 35 ini automatic scholarship, tapi kalau memang student itu dia kayak academic qualification-nya bagus, misalkan she or he is joining kayak international competition, terus misalkan pernah menjuarai lomba nasional tapi juara satu, pokoknya studentnya excellent, dia bisa dapat 50% scholarship. Dan harga per tahunnya untuk ICE ini sekitar 18.000. Kalau memang studentnya memang academic qualification-nya bagus, itu bisa 50% untuk scholarship-nya. Nah, sama untuk yang ini juga, yang AIBT itu kita 35%, tapi ini nggak sampai 50%, hanya 35% aja. Dan ini automatic scholarship. Harganya itu sangat affordable sekali, nanti paling saya kirim ke Yes Education, terus mungkin nanti Yes Education bisa broadcast untuk harga dan price list dan scholarship-nya. Nah, di kita juga ada IT, tapi IT-nya kita nggak ada bachelor-nya, adanya sampai Advanced Diploma of IT. Tapi di sini itu untuk vocational-nya kan namanya juga vocational, jadi kita itu lebih ke practical skill untuk student. Nah, ini ada Health and Community Service, jadi ada Cert 3 Individual Support sama Diploma of Community Service. Ini ada work placement-nya untuk jurusan yang ini, tapi nanti ada additional ininya ya, ada additional fee-nya untuk membayar student sekitar 400 Australian dollar untuk work placement-nya. Dan untuk ini juga hospitality courses. Nah, untuk hospitality courses adanya di Adelaide saja. Jadi apa sih namanya? Jadi jurusan-jurusan yang lain itu memang ada di Adelaide dan di Melbourne, kecuali ini nih, Kitchen Management sama Diploma of Hospitality Management. Adanya di Adelaide saja. Kita juga ada IEP kalau memang studentnya nanti seperti biasa ya, IELTS-nya kurang bisa masuk IEP dulu. Kita juga ada TESOL di Graduate Diploma of TESOL. Nah, kita sebetulnya ada pathway to degrees. Jadi kalau memang ada student misalkan nih tahun pertamanya mau di AIBT kita, nah tahun keduanya mungkin mau pindah ke contohnya Flinders University atau the University of Adelaide, itu bisa di credit transfer. Karena kita partner juga sama universitas-universitas besar di Australia, kan ada nih misalkan student pengen yang affordable dulu mungkin di tahun pertamanya atau tahun pertama dan tahun kedua, mungkin nanti tahun berikutnya bisa di credit transfer ke universitas yang istilahnya mungkin group of 8 atau universitas bagus di Adelaide itu bisa. Nah, ini sekarang lanjut ke Adelaide Institute of Higher Education. Tapi sebelumnya untuk question biasanya gimana nih, Ci? Nanti di akhir aja atau sekarang? Ini ada yang kirim, tapi tadi udah dijawab juga tentang Mhm. biaya school per year-nya. Nanti sambil jalan aja nggak apa-apa. Kalau memang Oke. udah kejawab sama Jenar, ku typing aja. Tapi kalau belum, nanti Mhm. bisa after presentation. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang mau bertanya melihat presentasi bisa di-type aja, nanti di akhir presentasi kita jawab bareng-bareng. Nah, ini sekarang Adelaide Institute of Higher Education, ini merupakan memang promosi kita yang besar-besaran sekarang untuk yang higher education-nya. Kampusnya itu ada di Adelaide dan di Melbourne. Sebelumnya itu memang Bachelor of Business kita ada di Adelaide aja, tapi untuk tahun depan kita intake-nya itu kan sekitar bulan Maret, Juli dan Oktober. Jadi untuk Maret 2025 sudah dipastikan kalau memang Bachelor of Business-nya ada di Melbourne Campus. Dan semuanya itu memang ada di Melbourne dan Adelaide Campus. Ini di sini Grad Cert in Management 6 months, Bachelor of Business 3 years, MBA-nya 2 years. Kalau study abroad-nya ini ya itu depends on ini ya, tergantung student memilih mata kuliahnya berapa di kita kayak gitu. Untuk undergraduate dan postgraduate-nya di sini ada program study abroad. Nah, ini Grad Cert in Management. Ada di Adelaide dan Melbourne Campus. Ini scholarship-nya sekarang 35%. Jadi harganya itu kurang lebih 8.000 untuk Grad Cert in Management. Biasanya ini dia di package sama MBA kita. Jadi Grad Cert in Management 6 bulan. MBA-nya 1,5 tahun. Kayak gitu. Jadi biasanya kalau yang ini itu, kalau yang IELTS-nya misalkan harusnya kan IELTS-nya 6,5, tapi IELTS-nya ada yang kurang, nah bisa ikut Grad Cert in Management dulu, kayak gitu.
Intake-nya yang terdekat itu Oktober, tapi Oktober sekarang sudah mepet, berarti nanti di Maret 2025. Untuk ini ya, untuk age, pokoknya kita minimum itu 18 tahun untuk higher education, tapi yang untuk vocational tadi bisa under 18 tahun, kecuali yang kitchen management ya. Nah, untuk yang graduate in management ini, pokoknya kita higher education itu maksimum umurnya 32 tahun atau 33 tahun, kayak gitu. Untuk ke agent sekarang. Jadi memang umurnya sekarang dibatasi 32 atau 33 tahun untuk yang ambil program MBA. Nah, ini Bachelor of Business sebelumnya ada di Adelaide Campus only, nanti Maret itu sudah ada di Melbourne Campus. Kita itu minorsnya ada marketing, seperti digital marketing, international marketing, dan lain-lain. Jadi lebih ke marketing minors, sama scholarship-nya 35%. Jadi harganya Bachelor of Business ini sekitar 13.600 untuk 1 tahun. Dan itu memang udah potongan 35% scholarship. Jadi harga normalnya itu sekitar 21.000 untuk international student, dikurangi 35% sekitar 13 ribuan, 13.600 untuk 1 tahun. Jadi 3 tahun itu kurang lebih 39 something ya, 39.000 atau 400 juta lah untuk 3 tahun, dan it's really affordable. Apalagi untuk kita kan di level 2, dan untuk visanya so far sih nggak terlalu lama ya, lagi pada nunggu visa sekarang untuk yang intake Oktober 2024. Nah, ini requirement-nya kurang lebih sama, harus 18 tahun. Terus ini lanjut ke Master of Business Administration, scholarship-nya sama 35%, kampusnya ada di Adelaide dan di Melbourne Campus. Ini harganya per tahun cuma 17.000, 17.800. 17.800 berarti dikali 2 itu sekitar 30, berapa ya, 34. 35 Ya, jatuhnya. 35. Ya, sekitar segitu untuk 2 tahun itu student sudah dapat gelar Master of Business Administration. Nah, untuk specialization-nya kita ada banyak. Jadi ada marketing management, ada management information system, ada care management, ada hospitality and event management. Biasanya tuh rata-rata kalau memang student yang dari Bali itu kebanyakan dia ambilnya hospitality and event management. Terus yang ambil care management ini biasanya yang mau ambil nursing tapi dia nggak bisa achieve untuk IELTS-nya 7. Biasanya kan kalau nursing itu harus semuanya 7. Nah, ada student yang mungkin ya agent juga pernah ada student-student yang kayak IELTS-nya mungkin student yang dulu beda, kalau student-student yang baru sekarang kan dia IELTS-nya udah bagus-bagus tuh. Kalau memang student yang mau Master of Business Administration terus kayak dia dulunya nursing, itu dia bisa masuk care management, tapi dia nggak dapat register nursing, jadi lebih ke public health. Ini jurusannya kurang lebih ke public health. Dan nanti bakal ada seperti taking care of elderly people, di mana nanti kalau misalkan student either dia pulang lagi ke Indonesia atau tidak, mungkin kalaupun pulang ke Indonesia, nanti mungkin di genuine statement-nya bisa ditulis seperti pulang ke Indonesia, membangun bisnis, membuka klinik, atau mungkin membuka mungkin panti asuhan, panti jompo, dan lain-lain, itu bisa sih. Salah satu poin nanti untuk genuine student-nya pulang ke Indonesia-nya rata-rata memang menuliskan jadi entrepreneur untuk di kita ini. Jadi walaupun memang ini gelarnya Master of Business Administration, tapi specialization-nya banyak. Terus kalau memang kayak S1-nya seperti jurusan bahasa Inggris, sastra Inggris, pendidikan kimia, misalkan pendidikan biologi, itu sebetulnya bisa aja masuk ke kita. Kita lihat dulu nilainya, dan kalaupun memang student nggak ada pengalaman kerja, kita tetap lihat nilainya biasanya, dan pengalaman organisasi waktu S1. Itu rata-rata yang fresh graduate itu bisa masuk ke sini, asalkan kita lihat pengalaman organisasinya. Kayak gitu. Dan ada juga nih kalau memang student itu misalkan S1-nya tidak lulus. Nah, di saat dia tidak lulus itu, studentnya tersebut itu dia ikut usaha orang tuanya, misalkan membuka apa, bisnis apa, dan si studentnya itu mungkin ditujuk orang tuanya sebagai director atau mungkin manajer operasional dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu kalau memang studentnya udah ada pengalaman 5 tahun, bisa langsung masuk ke meskipun dia S1-nya nggak lulus atau mungkin coba lulus SMA aja, bisa studentnya itu masuk langsung direct ke Graduate Certificate in Management 6 bulan, langsung ke Master of Business Administration.
asalkan ada work experience-nya sebagai manager kayak gitu, atau supervisor mungkin 2 tahun, managerial role 3 tahun, jadi 5 tahun. Itu bisa direct ke grad cert in management plus MBA kita 1 tahun setengah kayak gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa di lewat chat saja. Untuk program study abroad itu kita ada undergraduate sama postgraduate, tapi ini nggak ada commissionnya untuk agent, jadi paling nanti sih diobrolkan dulu kita sama Yes Education bagaimananya untuk program study abroad-nya ini. Hmm, udah sih. Nah, untuk di AEG ini kebanyakan kan seperti tadi di awal bilang Adelaide ya. Jadi kita itu memang cenderungnya Adelaide, tapi kita sebetulnya ada di Adelaide dan Melbourne untuk CBD area. Jadi aksesnya itu bagus untuk public transportation, untuk shopping, restoran, dan lain-lain. Terus kita itu di kelasnya itu memang small lectures, dan 1 minggu itu kuliahnya itu sekitar 3 hari. Jadi 1 minggu 3 hari, jadi sisanya student bisa ambil part-time untuk kerja. Sebetulnya 1 minggu bisa ambil 2 hari, jadi sisanya student bebas mau melakukan kegiatan depends on the student tersebut ya. Nah, misalkan 1 minggunya cuman 2 hari saja, dan itu tapi itu full banget dari pagi sampai sore bahkan sampai malam kalau mau yang 2 hari aja. Tapi kalau memang kayak mau pagi sampai sore aja itu student biasanya ambilnya yang 3 hari. Terus di kita juga kelasnya itu per tahun itu hanya tugasnya esai saja, di esai aja. Terus nanti itu pas menjelang akhir itu ada namanya capstone project, jadi student membuat project. Biasanya itu kalau yang vocational di kita sama yang higher education itu memang banyak kunjungan-kunjungan lebih ke vocational sih, kayak vocational di misalkan di di diploma apa ya tadi, di diploma of kitchen misalkan, itu kan itu ada kunjungan-kunjungan industri di samping praktek langsung di kitchennya, itu ada kunjungan juga. Jadi studentnya lebih ke industrial ini ya, industrial. Jadi the opportunity to find good industry setelah mereka lulus nanti. Dan kita juga tergantung ini ya, kita juga affordable untuk kampusnya, sangat affordable sekali. Seperti tadi Bachelor of Business cuma 13.000 per tahun, dan untuk MBA-nya cuma 17 ribuan per tahun, so it's really affordable. Jadi nanti bagi agent mungkin yang ada mempunyai inquiry student, nanti bisa bisa di-send ke Yes Education. Nanti kalau memang ada pertanyaan juga nanti bisa ditanyakan langsung untuk inquiry studentnya. Dan intake yang tercepat itu Maret 2025. Dan ini terakhir untuk post study work rights. Jadi kalau memang ambil bachelor degree di AEG itu di Adelaide, itu kalau ambil yang di Adelaide-nya 3 tahun, untuk master 3 tahun. Kecuali kalau student ambil di Melbourne kampus kita, tetap kebijakannya ikut yang di Melbourne 2 tahun. Kayak gitu. Dan student pun kalau memang student misalkan tahun pertama mau di Melbourne, misalkan tahun pertama dan kedua di Melbourne, tahun ketiga di Adelaide, itu bisa pindah kampus di kita. Dan itu tidak akan dipersulit sih biasanya. Dan untuk payment juga biasanya ada beberapa student yang request untuk installment, tapi nanti itu di semester 2. Kalau semester pertama itu kan biasanya student ada initial fee tuh untuk bayar COE. Nah, untuk bayar COE-nya itu tetap harus full sesuai initial payment. Nah, nanti baru semester selanjutnya student isi form. Kalau student mau pembayarannya mau per 2 bulan atau mau per 1 bulan, itu tergantung student, asal ada formnya nanti. Jadi di kita istilahnya untuk student itu lebih dipermudah sih dari pembayaran dan lain-lain. Ini sudah mungkin mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kalau memang ada agent yang mau bertanya bisa lewat chat. Terima kasih. Oke, thank you Miss Jenner untuk presentasinya nih. Jadi tadi udah dijelaskan untuk Adelaide Education Group itu mereka nggak cuma kampusnya di Adelaide aja, tapi juga ada yang kampusnya di Melbourne. Dan juga untuk sektornya itu ada untuk sektor high school di ICE tadi, kemudian ada juga untuk sektor VET, dan juga untuk di sektor higher education. Jadi sudah cukup ada opsinya nih ya. Oke, tadi kita udah ada pertanyaan tentang biaya high school-nya dan tadi udah dijawab. Untuk high school-nya itu tuition fee-nya sekitar 18.000 per tahun
Dan itu ada scholarship, 35% otomatis, dan juga 50% dilihat dari academic merit base-nya. Kemudian ini kita ada pertanyaan baru nih dari Anonymous. Untuk yang bisa langsung ke graduate certificate, pengalamannya harus level manajerial aja kan ya? Kalau misal hanya kerja-kerja biasa tidak bisa. Gimana nih Miss Jenar? Untuk yang Oke. tadi graduate certificate program. Mungkin ini maksudnya yang untuk bisa dilanjut ke master degree-nya ya, untuk ke MBA nih. Halo Ci, bentar suaranya agak putus-putus. Tapi suara saya jelas nggak? Ini suaranya Jenar masuk kok. Oh iya, tadi pertanyaannya boleh di-repeat lagi nggak? Soalnya agak terputus tuh. Oke. Kalau memang ke grad cert itu dia harus ada pengalaman kerja gitu maksudnya atau gimana ya? Ya, dia nanyanya untuk ke graduate certificate, itu apakah pengalamannya harus level manajerial aja? Kalau misalnya dia hanya kerja-kerja biasa, bisa atau tidak? Oke, jadi tadi kan saya mention ada jalur khusus, jalur khusus, ada jalur khusus student yang mungkin tidak lanjut, tidak beres S1-nya atau bahkan sampai SMA aja, student bisa direct ke Graduate Certificate of Management asalkan si studentnya dia ada managerial role di pekerjaannya. Mungkin biasanya itu rata-rata student minta ke orang tuanya kalau orang tuanya bos di perusahaan tersebut. Jadi kayak supaya studentnya ada letter work experience aja sih di sertifikatnya kayak gitu. Nah, itu memang untuk student yang khusus ada pengalaman kerja di managerial role. Tapi kalau memang studentnya misalkan lulus S1, tuh lulus S1 di Indonesia, misalkan S1-nya contohnya Bachelor of Business misalkan di Indonesia. Nah, dia itu kalau memang mau masuk ke grad cert in management, betul harus ada pengalaman kerja dulu, tapi minimal 2 tahun. Nah, kalau student tidak ada pengalaman kerja, itu masuknya ke vocational kita dulu, ada Graduate Diploma of Management. Jadi masuk dulu Graduate Diploma of Management 1 tahun, package ke MBA-nya di tahun kedua. Jadi kalau grad cert itu kan dia ada pengalaman kerja tuh, dia hanya 6 bulan saja di grad cert in management-nya. Tapi kalau memang student nggak ada pengalaman kerja sama sekali, atau mungkin student fresh graduate, sebetulnya fresh graduate itu rata-rata dia masuknya graduate diploma dulu, graduate diploma of management 1 tahun, terus plus MBA-nya 1 tahun. Tapi kalau memang studentnya udah ada pengalaman kerja dan nilainya bagus, biasanya bisa langsung masuk MBA. Sebetulnya sih tergantung sama academic recordnya student sih. Kita lihat dulu ke recordnya student. Kalau memang dari admission dia udah ngebolehin masuk MBA, atau misalkan dia misalkan boleh langsung ke grad cert in management tanpa harus ngambil graduate diploma dulu, itu bisa sih. Nanti kita lihat dulu dokumennya kayak gitu. Dokumennya student dan mungkin pengalaman kerja atau CV-nya student biasanya seperti itu. Jadi tergantung CV student juga. Oke, baik. Semoga itu menjawab ya. Udah clear. Oke, next kita ada pertanyaan berikutnya dari OSS Bali. Kalau semisal student ingin mengambil Master of Business, tapi studentnya lulusan desain sebelumnya dan tidak memiliki pengalaman di bidang bisnis, apakah masih bisa apply? Dan juga apakah ada internship-nya? Oke, nah kalau memang student misalkan S1-nya jurusan desain, terus mau MBA, sebetulnya bisa kita menerima dari berbagai jurusan, tapi student itu harus masuk dulu Graduate Diploma of Management 1 tahun, seperti yang barusan saya mention. Karena kan si studentnya memang S1-nya desain dan dia belum ada basic di bisnis, jadi harus masuk dulu Graduate Diploma of Management 1 tahun, lalu nanti MBA-nya ambil 1 tahun kayak gitu. Jadi bisa di kita bisa kita menerima student di jurusan-jurusan yang seperti tadi saya mention, misalkan S1-nya pendidikan kimia, misalkan sastra Jepang, atau tadi desain, itu bisa. Tapi masuk dulu ke Graduate Diploma of Management 1 tahun, package ke MBA kita 1 tahun. Jadi total kuliah tetap 2 tahun kayak gitu. Dan biayanya jadi lebih affordable. Hanya nanti bakal ada packaging fee sebesar 3.000 Australian dollar. Kayak gitu aja. Si commute.
Ke-mute. Sorry. Oke, baik. Jadi tadi kejawab ya untuk dari beda jurusan masih bisa join, tapi Bisa. via pathway dulu kalau dia nggak ada Betul. background di bidang bisnisnya sama sekali ya. Betul. Oke, tadi untuk level kampusnya tadi udah sempat dijawab juga. Saat ini ada di level 2 ya Iya. untuk visa assessment levelnya. Mungkin dari eh, tim OSS atau dari tim yang lain ada yang mau ditanyakan lagi nih. Untuk under 18 tadi udah dijawab ya. Untuk higher education-nya belum bisa untuk under 18. Yang masih bisa untuk VET selain yang commercial cookery ya tadi. Nah, Oke, mungkin ada mungkin lagi dari, yang mau ditanyakan. ya, mungkin dari yang lain, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Oke, ini untuk student Indonesia yang mau ke Adelaide International School, apakah harus bersama pendamping atau orang tua? Dan jika iya, pendampingnya menggunakan visa apa? Untuk yang Ais international tadi. school ya. Ya, Oke, jadi pertanyaan fullnya itu untuk yang international school, pendampingnya menggunakan visa apa seperti itu ya? harus pakai pendamping atau enggak? Oke. Kemudian kalau Mhm. harus pakai pendamping, pendampingnya harus pakai visa apa? Oke, sebetulnya sih rata-rata kalau memang, yang ambil di kita itu rata-rata itu ada orang tuanya yang mungkin lagi S3, misalkan S3-nya misalkan di universitas di Adelaide atau mungkin S3 yang di Universitas Melbourne. Nah itu, biasanya ya orang tua langsung kan, dependen atau misalkan orang tuanya dia, sebagai student kayak gitu. Tapi kalau memang orang tuanya nggak sebagai student di Adelaide atau di Melbourne-nya, biasanya itu kalau memang enggak sama orang tuanya kita ada guardian support. Jadi nanti student bisa tinggal di ini di rumah di homestay kayak gitu. Di host fam, sorry. Oke, di host Iya. family. Iya, Oke, iya. berarti kalau untuk yang international school ini, kalau mereka berangkatnya sendiri tanpa guardian atau parents-nya, itu akan dibantu di arrange oleh pihak AIS-nya ya. Yes, betul. Iya, betul. Mhm. Oke, kemudian nih ada pertanyaan lagi berikutnya dari OSS juga. Ini untuk AIG, apakah menyediakan bantuan dalam mencari akomodasi untuk mahasiswa internasional? Berarti untuk yang VET atau higher ed ini ya. Oke, sebetulnya untuk akomodasi sih, biasanya kalau di kita student nyari sendiri atau dibantu agent, seperti itu. Tapi tenang saja sih untuk kita kan adanya di CBD area, jadi untuk akomodasi itu akan sangat mudah dicari. Biasanya dibantu agent untuk, mencari akomodasinya atau mungkin agent biasanya ke student itu kirim link, link apa, untuk mencari akomodasi. Nah, biasanya student suka memilihkan biasanya yang mana yang tepat, nanti agent membantu biasanya. Tapi rata-rata sih student pada cari sendiri ya untuk yang higher education biasanya. Oke, ya mungkin sebagai info juga untuk di sana bisa juga ada Scape, ada Yugo, kemudian ada The Switch juga, Urbanes juga ada. Jadi opsinya cukup banyak. Kalau mau cari homestay juga bisa. Jadi tergantung dari studentnya aja preferensinya seperti apa. Oke, next kita ada pertanyaan berikutnya. Apakah IAG bisa terima aplikasi student yang sebelumnya pernah ada rejection visa? Mohon maaf saya tidak bisa menerima, kita tidak bisa menerima karena memang, maksudnya saya udah diinfoin kalau memang student yang sebelumnya visanya udah ada rejection, kita tidak bisa menerima karena nanti juga kasihan dari agennya sendiri kan kalau memang student-nya nanti di-reject lagi visanya, karena memang sekarang kan kebijakan juga makin ini ya, makin strict untuk di Australia sendiri. Jadi mungkin dari agent juga filternya kalau memang student-nya udah pernah di-reject ya itu tergantung agent, tapi biasanya kalau rata-rata yang saya temui gitu kan di agent-agent itu, mereka udah menolak, maksudnya menolak student-nya kayak gitu. Kalau di kita memang nggak bisa diterima untuk yang student yang udah pernah di-reject visanya. Oke, mungkin bisa diarahkan ke negara yang lain. Yes Education juga punya destinasi lain kalau sudah ada visa rejection.
Oke, next question nih. Dari OSS Bali lagi, ini untuk pathway degree bisa ke university yang lain di luar uni partner yang sudah berpartnership dengan AIBT kah? Nah, sebetulnya bisa sih ke universitas lain, tapi kredit transfernya biasanya beda. Karena kan kita sudah partner tuh sama kayak contohnya Torrens Uni gitu kan. Jadi kredit transfernya yang ditransfer lebih banyak, tapi sebetulnya bisa sih ke universitas lain. Cuman kan itu kredit transfer biasanya kebijakan universitas tersebut. Apalagi kalau universitasnya nggak ada partner, biasanya itu mungkin pemotongannya tidak terlalu banyak sih kreditnya kayak gitu. Jadi kalau kreditnya maksudnya perhitungannya lebih bagus itu disarankan ikut yang partner kita aja sih. Tapi kalau misalkan memang mau pindah ke kampus lain, paling nanti di note aja mungkin ya mau pindah ke kampus mana nanti akan saya tanyakan kayak gitu. Tapi memang disarankannya memang ke kampus-kampus yang partner karena lebih kredit transfernya lebih bagus untuk perhitungannya. Oke, mungkin menambahkan untuk pertanyaan yang pathway ini. Itu berarti ini kan dari AEG kan ada partnership dengan kayak tadi Torrens. Mhm. Itu COI-nya mereka bisa package nggak? Atau tetap terpisah? Nah, sebetulnya ini banyak ditanyakan juga sih jawabannya memang terpisah. Jadi COI-nya nanti, jadi kalau memang student rata-rata itu studentnya udah onshore, baru mereka di package kayak gitu. Oke, berarti memang Mhm. tetap COI-nya akan terpisah baik yang dengan partner Betul, ataupun yang di luar partner ya. iya. Mhm. Cuma yang Cuman berbeda. membedakan tinggal kredit transfernya biasanya tergantung assessment dari university non-partnernya seperti apa. Tapi Betul. kemungkinan besar akan lebih sedikit dibandingkan yang sudah partner. Mhm. Betul. Oke, got it. Nah, kemudian juga ini ditanyakan untuk layanan orientasi. Apa aja layanan orientasi yang tersedia bagi student internasional? Apakah ada kayak pre-departure, kemudian orientation saat sebelum kelas mulai itu ada infonya apa aja? Oke, sebetulnya biasanya kan student akan dapat email tuh. Nah, biasanya di emailnya itu akan dijelaskan kalau memang orientation dimulai tanggal berapa kayak gitu. Nah, untuk sebetulnya untuk pre-departure itu biasanya online. Nanti student akan dikirim link, misalkan Zoom atau Microsoft Teams. Nanti student bisa ikut di Zoom-nya tersebut. Nah, baru pas studentnya datang ke kampus, student bisa langsung direct orientation sih. Kayak gitu. Oke, biasanya apa sih activity untuk international student saat mereka orientation? I see. Ya biasanya sih yang pertama pasti keliling kampus, terus kayak pengenalan kampus, terus sama ngobrol-ngobrol sama student lain, dan nanti juga akan dijelaskan kayak the whole things about AG ya, karena mungkin student juga harus ada pengenalan dan lain-lain. Lebih ke ini sih, lebih ke basic things aja untuk student kayak gitu. Nanti ada schedule-nya biasanya per jam, misalkan jam 10 sampai jam 11 apa, terus jam 1 sampai jam 2 apa kayak gitu untuk Oke, activity. oke, I see. Ini tadi kayak sempat dijawab sekilas. Berapa minimum deposit untuk jurusan Bachelor of Business di AIBT? Deposit untuk initial payment gitu ya maksudnya ya? Atau Ya, gimana? untuk biar keluar COI nih ceritanya. Oke, sebetulnya untuk di Bachelor of Business itu sekitar 5 ribuan, 5 ribuan. Oke. Nah, kalau untuk di AIBT sendiri untuk program favorit student internasionalnya di sana apa ini? Oke, untuk AIBT sendiri, untuk international student itu kebanyakan ngambilnya IT ya, apalagi kemarin-kemarin itu karena IT memang lagi booming ya, bukan hanya di Aussie aja, tapi di Indo juga lulusan-lulusan IT kan sangat dibutuhkan. Jadi vocational kita itu kan ada Diploma of IT sama Advanced Diploma of IT itu salah satu yang favorit. Terus yang lebih favorit lagi itu ini di individual support sama community service. Karena kan itu lebih ke nanti ada ini ya, maksudnya pemerintahan Australia itu lagi membutuhkan untuk jurusan tersebut untuk individual support. Ada beberapa student juga yang sudah ambil misalkan diploma di sana, tapi kebanyakan mereka pengen downgrade
Misalkan udah ambil Diploma of Business, tapi mereka sudah tahu informasinya kayak kalau individual support atau community service itu bagus nanti untuk di Adelaide sendiri. Mereka kebanyakan pengen request, pengen dong di downgrade atau additional classes. Rata-rata student ambil additional classes di individual support atau community service. Kayak gitu. Sama kitchen management juga untuk Oke, international student ya, untuk VT-nya itu. Jadi IT, individual support sama community service dan kitchen management. oke, thank you infonya. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah EIG menerima student gap year 5 tahun dari SMA-nya dan saat ini punya bisnis salon yang ingin daftar Bachelor of Business dan siswa saat ini punya IELTS 5,5. Gap year 5 tahun berarti masih sekitar 20-an lah ya age-nya. Masih under 30 harusnya. Ya, dan dia mau ambil Bachelor of Business. Nah, saya mau tanya dulu, kalau memang si studentnya dia mempunyai salon atau tidak? Kalau memang si studentnya dia pemilik salon atau mungkin manajer, bisa dibuatkan untuk seperti yang tadi bilang, student bisa masuk Graduate Certificate of Management, package ke MBA. Kalau studentnya udah manajerial role, kayak gitu sih. Ini Jadi nggak dia nggak pertanyaannya harus sih ambil Bachelor gimana? saat ini punya bisnis salon, berarti ownernya harusnya ya. Oke, oke. Udah 5 tahun. Harusnya bisa langsung grad cert in management. Jadi itu 6 bulan package ke MBA-nya. Soalnya kalau memang masuk lagi ke bachelor, takutnya di visa sih. Kalau kan ini studentnya udah ada pengalaman kerja tuh 5 tahun dan umurnya udah 20 tahun. 20 ya? 20 tahun kurang lebih ya. Kalau dia lulus SMA anggap aja 17 plus 5 tahun Dua- 22 ya harusnya. Sekitar 22-23 lah. Mhm. Itu bisa langsung kalau memang dia owner atau pemilik, mungkin dia bisa membuat sertifikat kalau dia owner atau pemilik atau mungkin director atau managerial role lah, dia bisa masuk grad cert in management kayak gitu. Dan direct ke Oke. MBA-nya. Dan lumayan sih grad cert itu sekitar 8.000, terus MBA-nya nanti 17.000 untuk 1 tahun, nanti bakal ada additional lagi sih untuk yang 5 bulannya itu nanti akan dihitungkan ada terlampir di offer letter. Karena kan MBA per tahunnya itu sekitar 17.000, karena dia masuk grad cert in management dulu 8 bulan, terus plus 17.000, nanti yang sisa 5 bulan itu dihitungin sama admission di offer letter. Nanti akan tertera di offer letter pembayarannya itu berapa. Itu Oke. bisa sih nanti kita lihat dulu dokumennya, nanti dokumennya kalau memang udah ready tuh misalkan dari agent mana nih, Ci? Dari OSS Bali. Oke, I see. Mungkin dari OSS Bali, kalau memang studentnya udah ada dokumennya, bisa dikirim dulu ke Yes Education. Nanti kita review dulu dokumen student yang mempunyai salon itu. Kalau dia harusnya sih eligible, dia masuk grad cert in management 6 bulan, package ke MBA. Itu udah. Oke, itu juga akan lebih aman untuk Yes, visanya betul. ya. Akan lebih aman. Mhm. Oke. Nah, itu kan tapi nanti berarti studinya dia 1 tahun 8 bulan ya. Studinya itu grade cert-nya 6 bulan, grade cert in management 6 bulan, terus Mm-mm. tambah 1 tahun setengah MBA-nya. Oh, satu Jadi setengah tahun. totalnya itu 2 tahun, totalnya itu berarti 6 bulan plus 12 bulan tambah 2 bulan, plus 16 bulan, kayak gitu. Oke, itu kalau misalnya nanti studentnya after graduate dia mau ambil post study work visanya itu yang Mhm. eh, visa 485 itu akan eligible nggak? Karena kan kayaknya masih under 2 tahun kan jatuhnya. Dua tahun sih harusnya, Ci. 2 tahun. Karena kan MBA di package-nya ke Grad Cert in Management. Dan ini udah higher education dua-duanya. Jadi Oh, memang udah oke. terhitung 2 tahun sih, itu udah bisa harusnya. Jadi Oke. nanti student akan dapat, kalau memang ambilnya di Adelaide, akan dapat 3 tahun. Tapi itu kembali lagi sih, mungkin ya ke poin studentnya nanti gimana-gimananya. Either Mhm. studentnya dapat 3 tahun atau 2 tahun, kayak gitu. Harusnya kalau di Adelaide sih 3 tahun ya, karena regional. Kecuali kalau student ambilnya di Melbourne, berarti ya ikut kebijakan di Melbourne. Oke, I see. Nah, itu bisa di package sama EAP nggak? Oh iya, tadi IELTS-nya 5,5 ya. IELTS-nya 5,5. Kan kalau Grade untuk cert yang itu grade cert dia kan 6, 6 kan? betul. Kayaknya IEP-nya itu, kalau IEP, kalau IELTS-nya 6 aja, IEP-nya kayaknya bisa sih.
20 minggu berarti. Soalnya kalau misalkan ada student yang IELTS-nya 6 aja, iya 20 minggu. Bisa. 20 Cuman minggu. lumayan sih. Hmm. Kalau memang studentnya tes IELTS sekali lagi, misalkan IELTS-nya cuma 6 saja, itu IEP-nya cuma 10 minggu aja. Tetap kalaupun masuk Graduate Certificate in Management, tetap sekarang harus pakai IEP karena memang udah kebijakannya. Kalau dulu kan IELTS 6 bisa tanpa IEP kan, langsung Graduate in Management. Nah, sekarang Hmm. itu harus ada IEP-nya dulu. Oke, berarti grade search juga sekarang jadi 6,5 ya. Sebetulnya 6 sih, tapi memang tetap harus ikut Harus ada IEP-nya EAP. itu. Ya, Oh, oke, I see. iya. Nah, ini untuk EAP-nya itu berarti langsung dari EIG langsung Yes. ya, bisa Ya, ya. AIBT-nya. Kita ada Oh, IEP-nya, AIBT. oke. Harusnya udah menjawab. Dari OSS ada yang mau ditambahkan mungkin dari case student ini atau mungkin ada pertanyaan yang lain dari uh, registran yang lain juga boleh kalau ada yang mau ditanyakan seputar Adelaide Education Group baik yang tingkat high school-nya ataupun VET dan juga yang higher education. Oke, kayaknya udah no more question nih Miss Jenna. Iya, oke. Oke, Kalau ya gimana, Ci ya? oke, kalau memang belum ada lagi, mungkin nanti ada questionnya after this session. Nggak apa-apa, boleh reach out aja ke tim Yes Edu. Bisa dengan saya, Margareta, atau dengan Mas Farid, atau dengan Mas Franklin, sesuai dengan RMM yang di-assign ke masing-masing agent. Kalau punya student juga yang mau konsultasi langsung dengan Miss Jenner, bisa kita bantu arrange juga. Tinggal info aja ke tim Yes. Nanti kita akan kontak ke Miss Jenner untuk bantu arrange online consultation session atau mungkin kalau domisilinya bareng satu kota dengan Miss Jenner mungkin bisa offline meetingnya. Nanti juga akan kita kirimkan untuk presentasi dan juga untuk price list-nya. Dan nanti untuk recording ini akan diupload ke YouTube Yes Education. Nanti saya juga akan share untuk link YouTube recordingnya. Oke, dari Kak Jenar ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup sih. Pokoknya mungkin bagi agent yang nanti kalau ada inquiry student atau apa-apa, nanti bisa ditanya ke Yes Education. Oke, baik, sip kalau gitu. Thank you untuk semuanya yang sudah join ke sesi webinar hari ini dengan Adelaide Education Group. Jangan lupa juga untuk Femtrip Yes Education masih berjalan untuk proses uh, penerimaan dari studentnya untuk di count poinnya itu sampai tanggal 16 Januari. Jadi silahkan grab student sebanyak-banyaknya, send to Yes Education, get the point untuk bisa dapat spot di Femtrip ke Australia di bulan Maret tahun depan. Itu planningnya kita ke Sydney dan juga Melbourne. Oke, sekali lagi thank you untuk Miss Jenar, untuk waktunya, untuk presentasinya, dan juga untuk semua registran attendee hari ini. Thank you so much. See you on our next webinar. Bye-bye. Yeah. Thank you, Yes Education. Ci, thank you. Bye-bye. Sama-sama. Ya, thank you.